Islam, oleh tokoh Islam, oleh orang yang belajar Islam, oleh cendekiawan dari kalangan Islam. Nah, proses liberalisasi inilah yang kemudian itu berdampak besar, ya. Istilahnya begini, ada pepatah, kalau menghadapi satu musuh di dalam benteng itu lebih berat daripada menghadapi 1000 musuh di luar benteng. Kalau serangan liberalisasi ini dari dalam tubuh umat Islam, dari orang-orang yang sudah terpengaruh oleh paham-paham Barat, ya, maka sangat susah, ya, untuk dibendung. Dan ini memerlukan kerja ekstra keras untuk membendung masalah itu dari dalam tubuh umat Islam. Bisa liberalisasi Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan serampangan. Program ini dirancang dengan matang, sistematis, dan ironisnya justru dilakukan para cendekiawan yang tetap menyatakan dirinya sebagai orang-orang Muslim. Bahkan, mereka telah menduduki posisi-posisi terhormat sebagai tokoh organisasi-organisasi Islam atau lembaga pendidikan tinggi Islam. Apa sih sebenarnya gagasan liberalisasi Islam di Indonesia? Kita bisa melihat pada buku yang ditulis oleh Dr. Greg Barton, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia, diterbitkan tahun 99 oleh Paramadina. Dalam buku ini disebutkan sebetulnya ada 4 program utama liberalisasi Islam di Indonesia yang diawali sejak awal tahun 70-an. Ya, pertama adalah pentingnya kontekstualisasi ijtihad, ya, yaitu ijtihad dalam penetapan hukum Islam yang penting bukan teks tetapi konteksnya. Ya, kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Rasio lebih penting daripada nas. Ya, kalau ada nas Al-Quran yang bertentangan dengan rasio, maka gunakan rasio. Yang ketiga adalah komitmen terhadap pluralisme agama. Nah, 3 hal ini yang sangat penting untuk kita catat. Ya, pertama adalah komitmen terhadap, kita bahas tentang komitmen terhadap pluralisme agama. Jadi ini merupakan program inti, ya, program pokok dari liberalisasi Islam adalah menyebarkan paham pluralisme agama. Ya, paham ini mendekonstruksi, merombak, ya, membongkar keyakinan umat Islam akan agamanya sendiri, bahwa Islam adalah ad-din yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak boleh lagi umat Islam meyakini hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah, hanya Islam agama yang sempurna, agama yang benar. Itu tidak boleh lagi diyakini. Bahkan pluralisme agama ini diterapkan untuk agama lain, semua agama juga sama. Tidak boleh masing-masing pemeluk agama meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Ya. Mereka juga mengatakan semua agama adalah benar, semuanya menuju kepada Tuhan yang sama, hanya caranya saja yang berbeda, hanya penampakannya yang berbeda. Jadi bahkan mereka mengatakan kalau seseorang itu meyakini agamanya sendiri yang benar, itu adalah keyakinan yang jahat, itu evil, itu agama jahat. Ya. Charles Kimball menulis satu buku, When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Ini paham pluralisme agama, menolak keyakinan khas, keyakinan eksklusif masing-masing pemeluk agama akan kebenaran agamanya. Tahun lalu, Departemen Agama Republik Indonesia mengumumkan sebuah hasil penelitian tentang paham liberal keagamaan di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya, dalam masalah teologi, Islam liberal berpendapat Tuhan apapun yang disembah oleh umat tidak jadi masalah, karena di sisi lain Tuhan tidak berhak menghukum manusia karena tidak menyembahnya. Karena hal ini bukan wewenang Tuhan untuk mengatur manusia, karena sudah masuk ruang privat. Jadi, dalam pandangan Islam liberal, Tuhan tidak boleh campur tangan dalam urusan manusia. Inilah paham pluralisme agama yang begitu diagung-agungkan dan dicekokkan ke tengah masyarakat oleh kaum liberal. Pluralisme agama itu adalah faham yang melihat, itu faham yang disebut dengan pluralisme agama. Ya, ini istilah khusus dalam studi agama-agama. Ya, istilah khusus dalam bidang kajian agama-agama, ya, religious pluralism. Ya, oleh karena itu makna ini harus difahami sebagaimana difahami oleh para ilmuwan mengkaji masalah religious pluralism ini. Mereka membuat definisi bermacam-macam, tapi salah satu definisi yang kemudian dikembangkan dalam paham pluralisme agama adalah paham yang memandang
semua agama adalah benar dan tidak boleh setiap pemeluk agama meyakini agamanya sendiri yang benar. Dan faham ini sangat serius karena faham ini sekarang disebarkan oleh berbagai LSM, berbagai lembaga, bahkan sudah masuk ke dalam kurikulum di perguruan tinggi Islam. Paham pluralisme agama ini. Ya. Oleh karena itu kenapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa faham ini bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam memeluknya. Ya, dan saya melihat bahwa memang faham pluralisme agama ini sebenarnya satu faham syirik. Karena faham ini membenarkan semua tindakan syirik. Kalau orang mengatakan ya, bahwa semua agama benar, padahal di dalam Islam sudah jelas dinyatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, bahkan ahlul kitab itu sendiri ya, disebut oleh Ibnu Taimiyah itu adalah mereka melakukan syirik ya, bil fi'li. Meskipun di dalam Islam mereka dibedakan kafir musyrik dengan kafir ahlul kitab, tapi ahlul kitab itu juga mengatakan kemusyrikan. Abdullah bin Umar misalnya mengatakan, apa yang lebih syirik ya, daripada mengangkat seorang manusia sebagai Tuhan, sebagai sekutu bagi Allah. Itu tindakan syirik ya. Meskipun demikian Islam memandang Yahudi dan Kristen itu masuk kategori kafir ahlul kitab. Nah, ini yang jadi kemudian dalam pandangan pluralisme agama, kita tidak boleh mengatakan itu salah. Ya, keyakinan seperti itu keliru. Kita nggak boleh mengatakan bahwa orang menyembah patung itu salah. Bagaimana mungkin ya Nabiullah Ibrahim berdoa wajnubni wabani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Bagaimana mungkin Rasulullah waktu itu memberantas penyembahan berhala. Sekarang datang pluralisme agama mengatakan semuanya benar, semuanya menyembah Tuhan apa saja boleh. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham liberalisme agama, pada tahun 2000 Vatikan telah mengeluarkan dekret Dominus Jesus yang juga menolak paham pluralisme agama. Anehnya, kaum liberal tidak menghujat Vatikan dan tidak menyatakan Vatikan adalah tolol sebagaimana mereka lakukan terhadap Majelis Ulama Indonesia. Apa sebenarnya paham ini dan mengapa paham ini ditentang oleh agama-agama yang ada? Ada beberapa faham ya, dalam faham liberal agama. Ada beberapa aliran lah. Ya, kalau Dr. Anis Malik Toha menyebut beberapa aliran seperti aliran global teologi, aliran humanisme sekuler, aliran sinkritisme, dan aliran transcendent unity of religion, kesatuan transendensi agama-agama. Saya ingin membahas satu ini, yang penting adalah kesatuan transendensi agama-agama. So, banyak sekali pemikir-pemikir liberal di Indonesia ini yang berpendapat bahwa faham-faham agama apapun ya, agama-agama yang ada ini merupakan jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Kalau Profesor Huston Smith ya, itu menggambarkan seperti piramida. Ya, ada jalur Yahudi, ada jalur agama Hindu, ada jalur Buddha, Islam, Kristen, ya, Gatoloco dan sebagainya, semua agama yang lain. Itu dia katakan itu hanya berbeda pada level eksoterik, level luarnya saja. Jadi maksudnya begini, orang Islam Kristen itu kan menuju Tuhan yang sama, tapi caranya berbeda-beda. Luarnya, eksoteriknya itu berbeda-beda. Tapi batinnya, esoteriknya, mereka bertemu pada level transenden. Ketika dekat dengan Tuhan itu, mereka sebenarnya bersatulah agama-agama. Makanya faham ini disebut dengan kesatuan transendensi agama-agama. Kalau Nurul Khalis Majid menggambarkan agama-agama ini seperti jari-jari satu roda. Ya, menuju pada pusat roda yang sama, asnya itu ya, menurut Nurul Khalis Majid itu adalah Tuhan, itu God. Jadi semua agama ini katanya menuju pada Tuhan yang sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu masing-masing agama nanti ya masing-masing tidak boleh mengatakan yang lain salah. Ini namanya paham kesatuan transendensi agama-agama. Atau kita telusuri lebih jauh lagi, paham ini berasal dari Freemason, ya, dari kelompok teosofi. Nah, ini salah satu paham pluralisme agama yang banyak disebarkan di Indonesia.